Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidati At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wala nakhudu fillahi wala numari fi dinillahi." Kami ahlu sunnah tidak memperdebatkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kami Ahlussunnah tidak memperdebatkan tentang agama Allah. Maka di sini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi sedang membahas bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah adalah tidak menyibukkan diri dengan perdebatan masalah agama. Tidak mencari kebenaran dalam masalah agama melalui jalan debat. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, "La nakhudu fillahi bal nu'minu bihi wa bi sifatihi wa asma'ihi." Kita tidak berdebat tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seharusnya kita beriman kepada Allah, beriman kepada sifat-sifatnya dan juga nama-namanya. وَلَا نُؤَوِّلُهَا وَنُصَرِّفُهَا عَنْ ظَاهِرِهَا. Dan kita Ahlussunnah juga tidak menakwilkan ayat-ayat tentang nama dan sifat Allah dan tidak memalingkan dari makna zahirnya. وَنَأْتِ بِمَعَانٍ مَا أَرَادَهَا اللَّهُ وَلَا أَرَادَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Dan kita juga Ahlussunnah tidak menafsirkan nama dan sifat Allah dengan makna-makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan juga tidak diinginkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'an li ahwa'ina wa uqulina al-qasirati. Yang mana kalau kita lakukan itu, maka sama saja kita mengikuti hawa nafsu kita dan mengikuti akal kita yang dangkal. Wa hadza kufrun billahi azza wa jalla. Dan itu adalah perbuatan kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka tentang ayat-ayat nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita maknai apa adanya, tidak mentakwilnya. Sebagaimana kata para salaf, amir ruha kama ja'at. Kita maknai apa adanya, tanpa mempertanyakan dan juga tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka dzalika fi dinillahi la numari ay nujadilu. Demikian juga tentang agama Allah secara umum. Kita tidak berdebat tentang agama Allah. Wa naqulu hadza nu'minu bihi wa hadza natawaqqafu fil imani bihi. Namun yang benar kita katakan, saya imani ini. Saya akan tetap imani ini. Fama dama thabata fil kitabi wa sunnati wa laysa fihi majalun lil khawdi. Selama itu sahih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak ada tempat untuk memperdebatkannya. Bal nu'minu bihi wa nusallimu. Namun yang benar hendaknya kita imani dan kita terima dengan lapang dada. Wa in kana fi uqulina ma la yudriku hadza syai'a fa uquluna qasiratun. Andaikan akal kita ada yang tidak bisa memahami sesuatu dari agama ini, maka itu karena akal kita yang terbatas. Walau kanat kamilatan lamahtajat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan akal kita itu semuanya sempurna, tentu kita tidak butuh kepada adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala mahtajat al-bashariyatu ila rusuli. Namun ternyata ketika manusia butuh kepada para rasul, butuh kepada para nabi untuk menjelaskan agama ini, fadalla ala anna al-uqula qasiratun. Itu menunjukkan bahwasanya akal kita itu terbatas, akal kita itu dangkal. Makanya perlu ada yang menjelaskan. Makanya Allah utus para nabi dan rasul. Wa annahu labudda min irsalir rusuli. Oleh karena itu diperlukan adanya pengutusan para rasul. Li ihqaqil haqqi wa ibtalil batili. Untuk menjelaskan bagaimana yang benar dan untuk menjelaskan bagaimana yang batil. Oleh karena itu kita wajib untuk mengimani semua yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan menerimanya dengan lapang dada, walaupun akal kita belum memahaminya. Sebagaimana sudah sering kita sampaikan bahwasanya andaikan ada dari agama ini yang kita belum pahami dengan akal kita, maka jangan ingkari.
Kita tetap imani, namun kita katakan, wallahu a'lam, saya belum tahu. Nanti akan saya tanyakan kepada ahli ilmu. Saya akan pelajari dulu. Jangan ingkari dan jangan memperdebatkannya. Ketika kita belum tahu, tidak punya ilmu, maka jangan masuk dalam perdebatan. Karena sama saja nanti kita akan menyerahkan agama kita kepada hasil perdebatan itu. Bagaimana akidah yang kita yakini tergantung hasil perdebatan itu. Jika ingin mengetahui bagaimana akidah yang benar, bagaimana agama yang benar, bukan dengan jalan perdebatan, namun dengan cara belajar. Dengan cara duduk di majelis ilmu, bersimpuh di hadapan para ulama ahlu sunnah, dan juga bertanya kepada ahli ilmu, bertanya kepada para ulama ahlu sunnah. Itu caranya, bukan dengan cara berdebat. Maka para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah, berdebat dalam masalah agama, hukum asalnya terlarang. Kita tidak berdebat dalam masalah agama. Tugas kita adalah menyampaikan. Andaikan diterima, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Andaikan apa yang kita sampaikan tidak diterima, tidak ada masalah. Masih banyak orang yang ingin kita dakwahi. Andaikan tidak diterima, tidak perlu berdebat. Tidak diterima, tidak masalah. Andaikan dia terus mencaci kita, menuduh kita, mendebat kita, kita diamkan saja. Jangan masuk dalam perdebatan. Sampaikan, diterima alhamdulillah, tidak diterima, tidak apa-apa. Jangan berdebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqa." Aku menjamin rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun ia di posisi yang benar. Hadis riwayat Abu Daud dihasankan oleh Syekh Albani. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum berubah menjadi sesat setelah mereka mendapatkan petunjuk, kecuali karena mereka diberikan kemampuan debat. Hadis riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Albani. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Inna abghadar rijali ila Allahi al-aladul khasim." Sesungguhnya orang yang paling Allah benci adalah orang yang sangat keras dalam berdebat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka tidak boleh berdebat kecuali perdebatan dengan ahlul batil dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran. Yang jadi lawan debat adalah ahlul batil dan tujuan kita untuk menegakkan atau untuk menampakkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah dan dengan nasihat yang baik. Dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Surat An-Nahl ayat 125. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidu al-musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta kalian, dengan nyawa kalian dan dengan lisan kalian. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani. Berjihad dengan lisan artinya dengan debat. Maka hukum asal debat terlarang kecuali kalau untuk menegakkan kebenaran atau menampakkan kebenaran. Dan ini tidak berlaku untuk semua orang. Ada 3 syarat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bolehnya orang berdebat ada 3 syarat. Yang pertama, dia adalah orang yang ilmunya mendalam. Orang yang kokoh ilmunya. Yang kedua, dia adalah orang yang mahir berdebat. Karena terkadang orang punya ilmu, tapi dia tidak mahir dalam berdebat. Tidak bisa menyusun argumen dengan baik. Tidak bisa memberikan bantahan dengan telak. Walaupun dia punya ilmu. Yang ketiga, dia harus mengetahui argumen lawan dan jawabannya. Tidak boleh dia berdebat melawan ahlul batil dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dalam keadaan polos, tidak tahu argumen dari lawan. Ini 3 syarat yang disebutkan para ulama bagi orang yang berdebat untuk menegakkan kebenaran, untuk menampakkan kebenaran. Maka ini bukan domainnya orang awam. Tidak untuk penuntut ilmu pemula seperti kita. Ini para ulama-ulama yang mutamakin ilmunya. Ulama-ulama yang kuat ilmunya. Maka tentang perdebatan dalam masalah agama, kita serahkan kepada ahli ilmu. Adapun kita, tugas kita belajar. Kemudian
Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala mengatakan, "Wala nujadilu fil Qur'ani wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin." Dan kami juga Ahlussunnah tidak berdebat tentang Al-Qur'an. Dan kami bersaksi bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Rabbul Alamin, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, qauluhu la nujadilu fil Qur'ani yashmalu adam al-qawli bi annahu laysa min indillahi. Perkataan beliau bahwasanya kita Ahlussunnah tidak berdebat tentang Al-Qur'an. Ini mencakup perdebatan dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, bukan firman Allah. Kama yaquluhul kufaru, sebagaimana perkataan orang-orang kafir. Wa yaquluna huwa min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika al-jidalu fi tafsiri ma'anil Qur'ani. Demikian juga kita tidak berdebat tentang tafsir makna-makna Al-Qur'an. Fala nufassirul Qur'ana min indi anfusina. Maka tidak boleh kita menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat kita sendiri, dengan akal kita sendiri. Fal Qur'anu la yufassaru illa bima jaa fi kitabillahi aw ma jaa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar, ayat-ayat Quran itu tidak ditafsirkan kecuali dengan tafsiran yang datang dari Al-Qur'an juga. Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, atau dengan tafsiran yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Au ma qalahu as-sahabatu, atau ayat Qur'an ditafsirkan oleh pemahaman sahabat Nabi. Au ma qalahu at-tabi'una, atau Al-Qur'an ditafsirkan oleh perkataan para tabi'in, para ulama tabi'in. Au maqtadathu al-lughatul arabiyyatu allati nazala biha, atau dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang mana Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Dan demikian urutannya. Ayat Qur'an, kalau ada ayat yang lain yang menafsirkannya, maka wajib kita tafsirkan dengan ayat tersebut. Kalau tidak ada ayat lain, maka kita tafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Andai kan tidak ada ayat Quran yang menafsirkannya, tidak ada hadis yang menafsirkannya, maka kita tafsirkan dengan perkataan para sahabat. Andai kan tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada perkataan sahabat, maka kita tafsirkan dengan perkataan para tabi'in. Andai kan tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada perkataan sahabat, tidak ada perkataan tabi'in, maka baru kita tafsirkan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, tentunya dengan bimbingan para ulama, dengan melihat keterangan para ulama tafsir, bukan dengan pemahaman kita sendiri. Fala naqulu fihi bi'uqulina al-qasirati. Maka kita tidak boleh bicara tentang Al-Qur'an dengan akal kita yang dangkal. Innama yufassirhu Allahu subhanahu alladzi nazzalahu. Namun Quran itu ditafsirkan oleh Allah sendiri yang telah menurunkan Al-Qur'an tersebut. Awin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alladzi wukila ilaihi bayanuhu. Atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan tugas untuk menjelaskannya. Awil sahabatul ladzina tatalammadhu 'alal Mustafa alaihi salatu wassalam. Atau oleh para sahabat yang mereka berguru langsung, belajar langsung tentang Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Mustafa. Awit tabi'una alladzina rawau an talamidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau oleh para tabi'in yang mereka meriwayatkan langsung, belajar langsung kepada murid-murid Nabi, yaitu kepada para sahabat. Awil lughatul lati nazala biha li'annahu nazala bilisanin arabiyyin mubin. Atau dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang mana Al-Qur'an diturunkan dengannya. Dan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Amma tafsiruhu bima yaquluhu at-tabibul fulaniyu. Adapun menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan dokter fulan, dokter kesehatan. Dokter kesehatan tidak punya ilmu tentang Al-Qur'an tapi bicara tentang tafsir Qur'an. Awil mufakkirul fulaniyu, atau oleh seorang pemikir atau budayawan, sekedar pemikir, ahli filsafat, budayawan bicara tentang Al-Qur'an.
awil falakiyul fulani, atau ahli astronomi. Fanadhariyatu takhtalifu. Maka nanti pemikiran mereka tentang Al-Quran bermacam-macam. Karena itu berasal dari akalnya sendiri, dari otaknya sendiri. Fal yawma nadhariyatun wa ghadan nadhariyatun tubtiluha. Kalau demikian, maka nanti hari ini mereka punya pemikiran tertentu tentang Al-Quran. Besok akan datang pemikiran yang lain yang akan mengcancelnya, membantahnya. Li'annaha min amalil basyari. Karena pemikiran-pemikiran tersebut, tafsiran-tafsiran baru tersebut, itu kan produk manusia. فَلِيُفَسِّرُوا كَلَامَ اللَّهِ بِهَذَا الْأَشْيَاءِ. Maka tidak boleh menafsirkan kalamullah dengan metode seperti ini. Dengan pemikiran-pemikiran, dengan pendapat-pendapat manusia, dengan opini pribadi. Allati tatabaddalu wa tatagayyaru kama yaf'aluhu al-juhalu al-yawma. Yang mana pemikiran-pemikiran tersebut nanti akan digantikan oleh pemikiran yang lain dan akan berubah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahil di zaman sekarang. Wa yaquluna hadza min al-i'jazil ilmi. Dan mereka mengatakan tentang pemikiran-pemikiran tersebut sebagai i'jaz al-ilmi, keajaiban sains dalam Al-Qur'an. Perhatikan di sini Syekh Shalih Fauzan mengkritik orang-orang yang mengaitkan antara sains dengan Al-Quran tanpa ilmu. Karena ini sudah masuk dalam ranah tafsir. Demikian juga mengaitkan Al-Quran dengan ilmu biologi atau ilmu kedokteran atau ilmu fisika tanpa ilmu. Dengan metode otak-atik gato. Di otak-atik kemudian dirasa cocok, kemudian ditafsirkan. Kemudian diberi label bahwasanya ini adalah keajaiban sains dalam Al-Quran. Tentunya kita senang kalau ada orang bertambah imannya ketika mengetahui dalam Al-Quran banyak keajaiban. Kita setuju dengan hal itu. Namun tentunya ini tidak menghalalkan segala cara. Di antaranya dengan mengotak-atik makna Al-Quran supaya seolah-olah sejalan dengan ilmu sains. Sejalan dengan teori-teori sains. Padahal teori sains itu senantiasa berubah. Teori sains itu silih berganti. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi. Nadhariyah atau pemikiran atau teori itu akan berganti. Ketika suatu teori dalam sains dikait-kaitkan dengan ayat Quran misalnya. Kemudian ternyata teori sainsnya ini terbukti salah. Diganti dengan teori yang lain. Maka nanti orang akan berpikiran, oh berarti ayat Qurannya juga salah. Ini kerusakan lain yang dihasilkan dari otak-atik gato. Mencocok-cocokkan Al-Quran agar cocok dengan ilmu sains. Maka ini tidak diperbolehkan. Qauluhu nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Perkataan beliau bahwasanya kami bersaksi bahwa Al-Quran adalah perkataan Rabbul Alamin. Firman Rabbul Alamin. Nashhadu anna Al-Qur'ana kalamullahi. Kita bersaksi bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Takallamallahu bihi haqiqatan. Allah benar-benar mengucapkan semua ayat yang ada dalam Al-Quran secara hakiki. Wa sami'ahu Jibrilu minallahi. Dan malaikat Jibril mendengar langsung dari Allah. Wa ballaghahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ballaghahu Muhammadun alaihi salatu wassalam ila ummatihi. Kemudian Nabi SAW menyampaikannya kepada umatnya. Wa balaghathu ummatuhu kulla jilin ilal jilil ladzi ba'dahu. Kemudian umatnya di setiap masa menyampaikan lagi kepada umat di masa setelahnya. Nahnu naktubuhu wa naqra'uhu wa nahfadhuhu. Dan kita menulis Al-Quran, kita membacanya dan kita menghafalnya. Wa huwa bidzalika kalamullahi ma huwa bikalamina. Dan semua itu adalah kalamullah, bukan kalam kita, bukan perkataan kita. Maka ketika kita menulis Al-Quran di mushaf, kita menulis kalamullah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita membaca kalamullah. Ketika kita menghafal, maka kita menghafal kalamullah. Wala kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala kalamu Jibril alaihi salam. Itu bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bukan perkataan malaikat Jibril, namun perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.